bikin tema sendiri. Sekalian halal bihalal lah, halal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin. Pertama, dalam acara cangkruk bareng ini kita hanya bisa sharing-sharing, berbicara soal yang viral saat ini. Salah satunya adalah sandal jepit. Sebagai netizen kita harus bijak menyikapi hal ini karena ada banyak narasi-narasi yang menyerang kebijakan terbaru ini, dan itu merugikan nama baik kepolisian. Karena OPP sebagai sahabat lah, kalian bisa dilihat, mitra dari kepolisian saat ini, kita berkewajiban untuk mengcounter narasi-narasi tersebut. Dalam hal ini sebagai netizen kita minta semacam penjelasan lah pada Humas Polres Bondowoso untuk menjelaskan hal tersebut agar kita tidak salah paham dalam menyikapi yang viral saat ini soal sandal jepit itu. Di masyarakat bawah itu sekarang lagi viral-viralnya sekarang. Betul Pak, di masyarakat lagi viral-viralnya. Seakan-akan polisi itu mengeluarkan kebijakan yang remeh-temeh lagi. Dan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk berkumpul di sini dalam giat sharing, ya Mas ya, sharing sambil ngopi. Kalau nanti ada makanan, kita nanti makan bareng-bareng lah istilahnya. Iya, kita non formal aja, kita santai, tapi kita juga bisa menyikapi hal yang terjadi belakangan ini. Disampaikan Mas Albain tadi bahwa betul di masyarakat sekarang lagi kisruh dengan masalah sandal jepit yang ditilang. Kemudian ada lagi di Facebook itu postingan bahwa di video itu dia menerima tilang dengan narasi gara-gara sandal jepit. Nah, berita-berita seperti ini, rekan-rekan netizen semuanya, kalau kita memang benar-benar cerdas dan kita bisa memilah-milah, kita bisa istilahnya menarik garis bahwa hal tersebut belum tentu kebenarannya, kan seperti itu. Karena yang pertama apa? Pasal yang disangkakan untuk pakai sandal jepit itu tidak ada, ya, kecuali di situ tidak pakai helm untuk keamanan, itu masuk ke pasal STN. Itu ada pasal yang disangkakan untuk pelanggarannya. Tapi untuk sandal jepit ini menurut Kakor Lantas Polri hanyalah sekedar himbauan. Dan Kakor Lantas sendiri sudah menyatakan tidak ada penindakan tilang bagi masyarakat yang menggunakan sandal jepit, tidak ada. Nah, ini perlu diluruskan teman-teman netizen. Jika ada postingan seperti itu, silakan untuk di counter lah, di counter positif bahwa hal tersebut adalah untuk menyudutkan salah satu institusi, terutama di Polri. Nah, itu efeknya sangat luar biasa kepada masyarakat. Kadang-kadang kita di luar, di warung ngopi, kita tahu ada pakaian dinas gitu, sudah dipoyoi lah, Pak saya pakai sandal jepit Pak, jangan ditilang ya Pak ya, seperti itu. Ada yang ke pasar, Pak saya ke pasar mau beli berambang Pak, jangan ditilang ya Pak ya, saya pakai sandal jepit. Nah, seperti inilah yang perlu kita kita counter berita itu biar tidak terlalu menyebar, biar image-nya bahwa sandal jepit bisa ditilang itu biar tidak makin menyebar luas lagi. Itu yang pertama. Kemudian banyak hal-hal yang lain, berita-berita di media sosial yang mungkin rekan-rekan semua sudah monitor, terutama yang Pak Deddy Munib yang sampai diajak berkelahi ya sama pengemudi kendaraan pickup itu ya. Itu juga salah satu supportnya
dari rekan-rekan netizen ini untuk meng-counter berita tersebut. Nah, di tim Humas sendiri juga ada tim netizen, dari Polres sendiri juga ada, sudah dibentuk Mas. Jadi netizen Polres itu juga ada, itu terdiri dari beberapa fungsi, ada fungsi narkoba, reskrim, binmas, samapta, sampai rekan-rekan Humas sendiri itu juga masuk dalam Pokja atau istilahnya netizen Polres. Jadi ada berita-berita yang kira-kira ini viral dan perlu di-counter oleh kita counter bersama-sama. Nah, termasuk dengan rekan-rekan netizen ini, kalau ada sesuatu yang viral, silakan dikonfirmasikan dulu ke Humas. Kalau mungkin Pak Dito masuk dalam grup, silakan konfirmasi ke Pak Dito. Nanti Pak Dito memberikan statement. Oh ini seperti ini, sampai di counter seperti ini. Nah, biar satu suara. Itu kan di media sosial yang Pak Dedi itu juga pertama awalnya di TikTok banyak yang menyerang polisi. Padahal di situ di videonya itu tidak ada satupun pelanggaran yang terlihat. Pak Dedi juga tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Pak Dedi juga tidak mengeluarkan umpatan atau misalnya kegiatan tangan yang misalnya memukul atau apa, tidak ada. Dia hanya pasrah, diam, hanya menyampaikan seperti itu. Nah, untungnya banyak netizen atau komentarnya baik. Nah, disitulah peran serta dari rekan netizen untuk kami minta bantuannya. Jangan bosan-bosan jika ada sesuatu yang perlu kita counter. Kemudian juga patroli cyber lah, kasarannya di kita patroli cyber, rekan-rekan netizen jika buka-buka browsing medsos, kalau ada sesuatu yang menyangkut dengan terutama lah Polres Bondowoso, anggota Polres Bondowoso, silakan untuk disampaikan. Kalau kita tidak menemukan, mungkin bilang Mas itu saya menemukan akun seperti ini. Ini gimana, bener apa enggak, terus apa langkah kita, seperti itu. Jadi biar tidak terjadi kesimpang siuran di masyarakat. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian rasa terima kasih saya pribadi dan rekan-rekan tim Humas yang sudah dibantu sama teman-teman netizen. Sekali lagi kami terima kasih. Mungkin hari ini ada pembagian kaos ya Mas ya, ada sedikit pembagian kaos. Ya minta maaf kalau itu memang belum maksimal istilahnya. Tapi ini sebagai bentuk bahwa kerjasama kita akan seterusnya seperti ini, terjalin dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Rencananya nanti akhir tahun kalau ada kegiatan lagi seperti ini, kita siapkan jauh hari lah. Misalnya 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya kegiatan kita rencanakan biar kesannya tidak mendadak dan bisa yang hadir bisa maksimal. Kemudian jalan itu juga untuk bahan-bahan yang mau disampaikan ke kami bisa dikumpulkan dulu lah. Guys, itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kemudian ada saran, usul atau ada sesuatu yang perlu disampaikan melalui forum ini yang santai ini, monggo silakan. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, penjelasannya sangat fair, sangat masuk akal dan bisa kita pahami, betul kan teman-teman? Sekarang kita minta teman-teman yang punya saran, punya unek-unek atau apapun tentang kepolisian, monggo dikeluarkan di sini. Jangan hanya bisa kasarnya berkuar-kuar di medsos lah. Saat tatap muka begini, ini kesempatan kita untuk minta penjelasan dari apa yang kita misalnya persepsikan salah atau kita dapat narasi-narasi salah tentang kepolisian, bisa kita tanyakan sekarang di sini. Nah, itu kemungkinan kita akan sebarkan di akun-akun kita dan disebarkan di grup OBP nantinya agar narasi-narasi yang menyerang kepolisian itu bisa kita counter dengan baik. Monggo teman-teman, mungkin ada yang punya hal sesuatu yang minta perlu penjelasan dari Mas Iwan dan tim Humas
Polres Bondowoso, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Humas dari Polres Bondowoso, saya dari Jember, DFB saya Nur Hasanah, nama tetap tidak ditinggal saya. Kebetulan memang banyak Pak ya, mohon maaf ya, masalah sandal jepit. Sampai kan banyak orang takut untuk pakai sandal jepit keluar rumah bawa motor kan Pak ya. Jadi memang banyak orang yang bilang sandal jepit ditilang. Nah, sekarang saya sudah sadar ternyata semua itu memang berita hoax ya Pak ya. Dan Kapolres kan bilang itu ya, dari Kapolri kan bilang cuman enggak ditilang, cuma apa ya, dikasih saran saja biar ya himbau biar tidak terlalu kalau jatuh memang resikonya besar. Nah, kalau misalkan ada knalpot brong juga Pak ya, karena sekarang maraknya knalpot brong Pak ya, bukan cuma sandal jepit ya. Itu sangat mengganggu. Bagaimana untuk pihak humas untuk merespon langsung knalpot brong? Memang ternyata mengganggu Pak. Jadi kalau saya naik motor ada knalpot brong itu kan kadang dibuat main-mainan sama anak muda-muda ya. Bukan anak muda sih, kadang bapak-bapaknya juga make kayaknya. Mohon penjelasannya Pak. Mungkin gitu aja ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ada perlawanan. Ya, terima kasih Mbak Nur Hasanah. Pertanyaannya yang pertama yang sandal jepit, kemudian yang kedua knalpot brong. Saya jawab satu-satu. Yang pertama, betul Mbaknya, yang sandal jepit memang itu kalau ditindak sama polisi itu hoax. Dan Bapak Kakor Lantas sendiri menyatakan bahwa itu sekedar himbauan, karena jika terjadi laka lantas atau jatuh, fatalitasnya bisa diminimkan. Nah, kita bandingkan kalau kaki kita kena aspal dengan kaki kita memakai sepatu, kira-kira lecet yang pakai sepatu apa yang tidak? Nah, secara logika seperti itu. Sedangkan di undang-undang itu kalau di lalu lintas, karena saya memang lama di lalu lintas, jadi sebenarnya kalau naik sepeda motor itu ada 3 hal yang harus kita laksanakan sebelum berangkat. Namanya kalau istilahnya itu 3 siap. Yang pertama adalah siap diri, siap kendaraan, yang ketiga adalah siap mematuhi peraturan lalu lintas. Itu mestinya peraturan dalam kita berkendara-kendaraan. 3 siap ini memang harus dilaksanakan. Siap diri diantaranya adalah kita dalam kondisi sehat, sadar, tidak sakit. Nah, kemudian di situ juga ada kelengkapan kalau kita naik kendaraan bermotor, diwajibkan memakai sepatu, celana panjang, jaket, sarung tangan. Itu memang sudah ada aturannya. Sebelum sandal jepit ini memang sudah ada aturannya Bapak ya. Jadi ada naik sepeda motor itu disarankan yaitu 3 siap diri itu dari sepatu, celana panjang, kemudian jaket, helm, sarung tangan. Tujuannya kan memang untuk keselamatan pengendara sendiri. Coba bayangkan kenapa di MotoGP itu dengan kecepatan sekian, sepeda motor sekian besarnya jatuh hanya gelimbung-gelimbung berdiri lagi. Kenapa orang dengan kecepatan cuma 60-70 duduk-duduk di jalan raya sudah besar semua? Kenapa coba? Nah, karena pada pelindungnya. Di balapan itu kenapa kok hanya boleh, kita kok di balapan kenapa kok tidak boleh pakai sandal jepit? Bedanya di situ Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang ketentuan seperti itu untuk menyelamatkan si pengendara tersebut. Sudah terjawab ya yang ini ya. Nah, kemudian untuk knalpot brong, terima kasih sarannya. Jangankan ke mbak-mbak sendiri, mbak Mas semua, kita sendiri juga mengalami terlalu bising. Kita juga kesel aja gitu. Coba kalau saya jadi polisi lalu lintas pakai tak tilang kan gitu. Terima kasih atas sarannya, nanti akan kita sampaikan ke Bapak Kasat Lantas sebagai yang berwenang di hal tersebut untuk penertiban knalpot brong. Ya, knalpot brong itu beda dengan knalpot
Standar. Kalau standar tuh masih ada gasbolnya, masih ada filternya. Jadi meskipun suaranya itu kencang, agak keras, tapi masih didengar masih enak. Tapi kalau sudah knalpot bronc, dia beli dari toko yang sudah SNI, itu kadang diambil sarangannya, kadang dibedel lagi, dilas lagi. Akhirnya suaranya jadi keras dan nyaring. Terutama yang di sini yang saya pantau adalah sepeda motor Honda 75 itu sama CB yang banyak ya, CB, Mega Pro, sama Honda 75 yang lama-lama itu yang dimodifikasi seperti itu. Ada ketawa berarti ngalami. Memakai. Bukan pengedar. Ya gitu aja ya, berarti sudah terjawab. Berarti nanti akan kita sampaikan ya Mbak Nur Hasanah dan teman-teman yang lain akan kita sampaikan Bapak Kasat Lantas. Mudah-mudahan ke depan dengan operasi patuh yang sekarang berjalan dapat knalpot bronc yang banyak nanti. Bisa gitu. Terima kasih. Ada yang lain monggo. Monggo. Jadus-nudusin Bapak dong. Jadus-nudusin Bapak. Bener knalpot bronc, bener setem. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Dwi Yulianto. Kalau nama Facebooknya Afrian Al-Rasi. Ya, saya mau tanya tentang itu penerapan knalpot bronc. Soalnya kan saya juga baca di internet sama di kayak nonton di YouTube. Itu kan sebenarnya kadang saya lihat di setiap kota itu beda penerapannya. Ada yang itu diukur pakai desibel itu Pak, apa suaranya itu. Soalnya kalau knalpot aftermarket itu kan kebanyakan memang ada yang memang suaranya bronc, tapi di desibelnya itu di peraturannya sebenarnya nggak melebihi batas maksimal. Kan makanya yang saya bingung itu kadang penerapannya ada di setiap kota itu yang diukur pakai desibel, ada yang pokoknya kalau knalpot aftermarket itu kena tilang kan. Sebenarnya kalau di Jember itu kan saya juga sekarang lagi kuliah di Jember, itu beda Pak penerapannya. Kadang itu kalau di daerah Kaliwates itu ada yang diukur itu knalpot aftermarket, tapi dia itu suaranya tidak melebihi kapasitas desibel yang telah ditentukan, jadinya itu disuruh lanjut sama polisi. Nah itu yang kadang kalau anak-anak muda di sini itu bingung kadang. Ya mungkin itu penjelasannya dari pihak kepolisian. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, terima kasih. Untuk pengukuran yang disebut tadi Masnya, mungkin yang punya alat ya. Kalau di Polres Bondowoso sendiri di Biro Lalu Lintas kayaknya tidak ada. Kita belum punya alat seperti itu. Cuma standar ukurannya adalah bahwa kendaraan tersebut masih asli pabrikan. Jadi di toko itu memang ada, dia jual knalpot dengan suara keras tapi bukan bronc. Kategori bronc itu adalah terlihat dari filternya itu Mas. Jadi kendaraan standar itu memang aslinya seperti itu. Cuma dia buat bronc biar keras, itu filternya diambil. Nah, jadi suaranya itu yang bikin lebih bising Mas. Biasanya kalau misalnya Ninja yang 250 itu dengan knalpot yang Yoshimura yang asli sampai pabrikan, suaranya kan beda dengan suara yang potongan yang las-lasan sendiri, itu kan beda ya. Nah itulah yang membedakan knalpot bronc dengan knalpot yang masih standar. Itu yang selama ini diterapkan oleh Polres Bondowoso seperti itu. Apalagi yang dipotong sampai lebarnya 1 meter, panjang 1 meter dipotong jadi setengah meter. Nah, itu kan lebih keras lagi suaranya. Dari situ Mas. Untuk pengukuran di sini memang belum ada Mas. Nah, jadi standarnya adalah dari situ. Kendaraan spesifikasi kendaraan yang cc-nya kecil dengan suara keras otomatis ini knalpot bronc. Kecuali Harley itu suaranya kan sangat keras itu. Tapi memang standarnya seperti itu. Nah, maksudnya standarnya nggak standar seperti itu Mas. Disesuaikan dengan cc kendaraan dan model knalpotnya, itu sudah bisa. Ya, terima kasih Masnya. Monggo yang lain. Ini sudah ya. Intinya nak ya, untuk Bondowoso ya.
pokok berbunyi knalpot Brom sikat gitu. Pokok nggak merek-merek gitu. Karena ada abunya alat ukurnya sikat ditilang gitu. Oke. Ada lagi? Ada SIM gratis enggak untuk di pikirannya Pak? Cocok banget. Oke. Kita Maksudnya enggak sebagai tes katanya Pak ini mau ya Pak. dulu pernah begini, ya saya menjawab lah. Dulu saat ada di Munas sebelah gitu, kita pernah bikin kerjasama dengan Satlantas Polres Bondowoso untuk membantu dalam pembuatan SIM baru. Cuma karena Kasat Lantasnya sudah pindah, jadi tidak bisa diteruskan. Mungkin bisa dilanjutkan lagi. Itu soal kebijakan dari biasanya Kapolres itu. Kapolres langsung itu kebijakannya itu bisa membantu karena Kasat Lantas itu hanya instruksi dari Kapolres. Itu yang saya pahami. Jadi soal SIM baru itu bisa dibicarakan, cuman karena itu kebijakan Kapolres langsung, bukan Kapolres atau Kasat Lantas itu. Terima kasih. Ada lagi? Ayo kaca. Kalau ada lagi kita tutup. Sisa sampai sini. Ya, tambahan lagi ya, sedikit lagi tambahan untuk rekan-rekan netizen biar tidak patah semangat, tetap kita bekerja sebagai netizen Bondowoso. Pemberitahuan bahwa mulai bulan kemarin ini sudah dibentuk tim netizen intern kita dari tingkat Polda. Jadi Polda membentuk tim netizen sendiri, Mas, namanya tim penggiat media sosial. Itu terdiri dari seluruh anggota Polres. Tiap jajaran seperti Bondowoso kemarin kita mengirimkan nama itu 37 anggota, 37 personil. Polres-polres lain ada yang 40, ada yang 50. Nah, tujuannya sama dengan rekan-rekan semua ini untuk mengcounter berita-berita yang tidak benar, meluruskan berita-berita yang salah. Jadi teman-teman semua tidak usah berkecil hati bahwa memang kegiatan rekan-rekan semua ini merupakan faktor yang penting juga buat istilahnya Indonesia. Nah, karena kita bekerja adalah untuk Indonesia, Pak. Meskipun dari kota kecil Bondowoso ini kontribusi rekan-rekan semua sangat penting, ya. Kemudian ada lagi penggiat dari intern Polres Bondowoso sendiri juga ada. Nah, ditambah lagi dengan rekan-rekan semua. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kita semua ini penggiat di media sosial sebagai netizen yang positif, diharapkan kemajuan Indonesia lebih pesat lagi, ya. Kemudian persiapan juga untuk tahun 2024 ini kegiatan politik sudah mulai berjalan. 2023 ini saya harapkan rekan-rekan netizen semua juga ikut memantau kegiatan tersebut. Silakan untuk melapor kepada kita dengan tujuan adalah kita menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat biar tidak terjadi pro-kontra atau misalnya kegaduhan di media sosial dan akhirnya merembak ke situasi Bondowoso yang tidak kondusif. Oke, saya minta itu. Terima kasih. Tambahin itu aja, Mas. Ada lagi ya? Karena sudah tidak ada lagi. OBB hanya bisa mengucapkan terima kasih Pak atas segala penjelasannya dari tadi, karena yang utama soal jepit ini betul-betul lagi viral-viralnya Pak. Yang dibicarakan viral itu bukan hanya di medsos ya, viral di masyarakat di tingkat bawah, karena tingkat bawah itu kan jadi olok-olokan lah polisi sekarang itu. Jadi olok-olokan karena kebijakan yang dikatakan remeh-temeh. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.